Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu KOSO akan menyaksikan informatika medis kami dengan topik sedini, yaitu sistem deteksi dini stunting pada janin dan balita. Mengapa kami mengambil topik ini? Karena masalah stunting di Indonesia itu masih sangat serius terhadap kualitas hidup dan perkembangan anak di masa depan. Maka dari itu diperlukannya sebuah sistem yang mampu mendeteksi dini untuk faktor-faktor risiko stunting dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian, sedini yang kami buat berbasis teknologi AI untuk membantu para tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini stunting dan memberikan rekomendasi perbaikan gizi bagi para ibu hamil dan balita. Kemudian data yang sudah kami peroleh yaitu dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia itu pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5%, di mana hanya turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 21,6%. Kemudian, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, faktor penyebab stunting terbesar itu adalah kekurangan gizi. Dan operasional pengumpulan data masih dilakukan secara konvensional, yang dimana visualisasi data yang cepat itu masih sangat minim. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat Sedini. Sedini adalah kepanjangan dari Sistem Deteksi Dini Stunting Indonesia. Sedini hadir sebagai inovasi untuk mencegah stunting yang efektif dan akurat melalui aplikasi pemantauan berkala bagi ibu hamil dan balita. Jadi di sini pengguna itu ada wanita hamil dan balita, lalu posyandu dan puskesmas, dan juga bayarnya itu adalah anggaran yang digunakan oleh puskesmas. Tujuan Sedini adalah mencegah stunting sejak usia kehamilan hingga balita melalui sistem deteksi dini. Lalu ketepatan penanganan stunting berdasarkan kandungan zat gizi yang belum terpenuhi. Dan juga cara mencegahnya malnutrisi pada bayi dengan menurunkan angka stunting di Indonesia. Eh, Sedini merupakan sistem deteksi dini yang berfungsi sebagai media pencegahan stunting usia dini yang berbasis artificial intelligence. Sedini menjalankan peran artificial intelligence sebagai pendeteksi dini stunting dan penyimpanan data untuk monitoring berkala terhadap ibu hamil dan balita. Sedini dikembangkan untuk membantu degradasi fenomena stunting di Indonesia, di mana faktor layanan gizi masih menjadi faktor yang paling berdampak. Hal itu kita lakukan melalui layanan posyandu dan puskesmas sebagai usernya. Dan Sedini diharapkan mampu menggayat seluruh ibu hamil dan balita dengan akses yang memadai. Baik, saya izin menjelaskan untuk aktor potensi pertumbuhan pasar sedini untuk pencegahan stunting di Indonesia. Ketika kita berbicara bisnis, tentu kita perlu memerlukan data spesifik. Di sini, kami memiliki data spesifik yaitu ibu hamil dengan jumlah 4,8 juta orang dan juga toddlers 30,2 juta orang. Jadi, pada intinya ada 35 juta penerima manfaat dari sedini. Dan angka balita juga di sini masih cukup tinggi, di angka 86,3%. Sumbernya ini kita dapat dari BPS dan juga BKKBN pada tahun 2023, sehingga datanya masih relevan dan update. Untuk data selanjutnya adalah ada 184.000 unit kesehatan, 373.000 posyandu puskesmas dan puskesmas pembantu di berbagai daerah. Kemudian ada 226.809 posyandu dan puskesmas desa dengan kader yang aktif. Nah, karena pembeli kami pada dasarnya adalah puskesmas dan penggunanya itu adalah posyandu dan puskesmas, jadi kita bisa memperhitungkan. Di sini kami menggunakan metode TAM Samsom dengan TAM mendapatkan 478,1 juta per tahun, SAM market yang lebih kecil dan lebih spesifik 269 juta per tahun dengan market realistisnya yaitu SOM yang kita dapatkan 81,2 juta per tahun sehingga kita dapat rata-rata harga jadi 650.000 per bulan. Kemudian bagaimana sih pendekatan bisnisnya, bagaimana market strategi dari Sedini ini? Kita menggunakan metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Sebagai kita tahu, Sedini menargetkan segmen ibu hamil dan balita di daerah dengan risiko stunting yang cukup tinggi.
Selain itu, sistem ini juga ditujukan untuk institusi kesehatan seperti posyandu dan puskesmas di daerah pedesaan yang memiliki kecenderungan kekurangan akses terhadap teknologi. Kemudian targeting. Fokus utama dari sedini adalah posyandu dan puskesmas sebagai institusi kesehatan garis depan yang berinteraksi langsung dengan populasi target utamanya. Kemudian positioning, sedini diposisikan sebagai solusi teknologi kesehatan yang modern, terpercaya dan dirancang khusus. Baik, kemudian saya lanjutkan ke use case dan alur penggunaan sistem yang dilakukan aktor. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana use case dari Sedini ini akan berjalan. Untuk dari segi kadar posyandu sendiri yang akan membuka aplikasi Sedini, kemudian akan melakukan input data peserta serta pengisian data kesehatan. Nah, hasilnya nanti dari sistem Sedini akan melakukan analisis oleh sistem dan hasil analisis itu bakal ditampilkan. Hal ini juga udah terintegrasi dengan artificial intelligence. Kemudian akan dikirim lagi ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan tinjauan klinis. Jadi Sedini ini tidak hanya menggunakan sistem AI sebagai peminta rekomendasi dan lain-lain, tetapi juga memerlukan sistem pakar. Jadi ditinjau oleh klinisnya langsung. Kemudian akan disampaikan lagi datanya melalui penyampaian hasil dan di situ sistem Sedini akan selesai. Coba saya. Oke, untuk selanjutnya adalah prototipe dari Sedini. Sedini memiliki 3 fitur utama. Yang pertama yaitu data recording untuk menyimpan data dari ibu hamil dan balita. Kemudian ada early detection, serta data visualization. Jadi pengguna akan pertama-tama pengguna akan masuk sebagai akun seperti memiliki akun dari Posyandu. Kemudian ketika pengguna masuk dari Posyandu akan menginputkan data. Misalnya bisa memilih antara data balita atau ibu hamil. Nanti dari data balita itu dari pihak Posyandu akan menginputkan data diri balitanya terlebih dahulu seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir dan sebagainya. Setelah diinput, data ini akan disimpan di database. Nah, data dari balita ini kemudian yang disimpan di database nanti akan dimasukkan data di setiap kali pengecekan rutin per bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali pengecekan di Posyandu, kader Posyandu akan mengisikan data-data yang ada di sini. Nah, data-data ini akan otomatis tersimpan di database sehingga kader Posyandu ataupun ibu dari balita tidak memerlukan lagi buku saku untuk mencatat hasil pengecekan kondisi tubuh balita. Setelah itu, data yang disimpan juga dapat langsung mendeteksi stuntingnya, seperti data yang dari balita yang udah disimpan tadi, terindikasi 42% risiko stunting menengah. Dan di sini juga ada rincian stuntingnya, kenapa, yaitu kekurangan gizi pada balita. Selain itu, ibu hamil juga, selain itu ibu yang punya balita juga dapat mengetahui penanganan stuntingnya seperti apa, karena ada rekomendasi dari AI-nya. Kemudian data dapat disimpan, dan ini adalah tampilan dari berbagai balita yang ada di Posyandu tersebut yang sudah disimpan. Begitu juga untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil sendiri, nanti langkah pertama adalah memasukkan data dari ibu hamilnya itu sendiri seperti NIK, nama lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian data yang telah disimpan di database kemudian akan diisikan data dari pengecekan rutin per bulannya, baik pengecekan rutin di puskesmas ataupun di Posyandu. Nanti apabila sudah terisi, nanti data ini akan dapat dimasukkan untuk mendeteksi stunting pada ibu hamil. Seperti masukan yang di atas ini mendapatkan output bahwa 8% risiko stuntingnya itu rendah. Dan ada rincian stuntingnya juga, kekurangan gizi pada ibu hamil, dan penanganan stuntingnya itu bagaimana. Dan dari data ini nanti data pengecekan rutinnya dari ibu hamil tersebut dapat disimpan untuk dimasukkan ke database ibu hamil dan puskesmas itu sendiri. Ini adalah rekapan data yang ada dari pengecekan rutin ibu hamil. Kemudian itu dari sisi puskesmas. Kemudian bagaimana kalau dari sisi puskesmas? Tadi dari sisi Posyandu. Nah, kalau dari sisi puskesmas sendiri, puskesmas tidak dapat menginputkan datanya. Jadi data hanya dapat diinputkan di Posyandu. Nah, di puskesmas itu cuma dapat melihat data rekapannya dan visualisasi datanya. Nah, tujuannya ada visualisasi data ini adalah untuk supaya puskesmas dapat mengintervensi
eh, resiko stunting pada daerah tertentu. Misalnya di sini ada Desa Purwobinangun dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang seimbang dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga pada ibu hamil, puskesmas cuma hanya dapat melihat datanya dan visualisasi datanya, tidak dapat menginputkan data. Tujuan dari visualisasi data pada ibu hamil juga sama untuk melakukan intervensi supaya ibu hamil yang terkena stunting menjadi sedikit. Itu sekian penjelasan mengenai SDINI, Sistem Deteksi Dini Stunting Indonesia. Jangan lupa bahwa pencegahan stunting itu penting. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok OSO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.